di dalam dzikir la ilaha illa anta mengeluarkan rekomendasi yang disebut sirrul asror. Kalau ning hikam hakiki. Dzikir hakiki. Keliru, Pak. Dzikir hakiki. Apakah harus dibunyikan la ilaha illa anta? Enggak. Zikir itu di dalam telenge ati, tahu teleng? Oke. Di dalam hati ada hati lagi. Iku sing kula sebut teleng. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya kalau berkata masalah segumpal daging, bila mana itu rusak maka rusak semuanya. Jikalau itu baik, baik semua. Maksudnya segumpal daging itu adalah kolbun, hati. Tapi bukan hati seperti hatinya PT, hatinya ayam, hati bukan. Ternyata dijawab al-qalbu ay ar-ruh. Ini manusia ada dua, jasmani dan rohani. Unsurnya ada di situ. Maksudnya zikir itu tidak jenengan ucap la ilaha illa anta, bukan. Baik secara lesan maupun hati tidak diucap, diem. Di dalam sirrul asrar itu ada 3 pintu, Bapak. Su'aul basyirah, yang kedua ainul basyirah, yang ketiga hakul basyirah. Iki basa Qur'ane, basa kitabe ngoten. Apa harus diucapkan su'aul basyirah? Tidak. Terus maksudnya bagaimana diem Anda itu? Su'aul basyirah itu adalah nur cahaya iman bahwasanya apa yang muncul dalam dirimu atau makhluk di luar dirimu itu tidak datangnya dari kita. Semua itu dari Allah. Buktinya la haula wala quwata illa billah. Sifat sesungguhnya kita sebagai makhluk tidak punya daya upaya apapun. Kehendak, kudrat, iradah apapun enggak ada, enggak punya. Wala quwata, dan kekuatan untuk bernafas, kekuatan untuk melihat, mendengar apapun yang terjadi pada diri hamba ini. Sifatnya la haula wala quwata. Lah kok muncul, gerakan muncul itu datangnya illa bil. Kabeh iku iso maca tapi prakteke ora ono. Karena apa? Jenengan boten melakukan dzikir sirrul asrar. Di tahap pertama su'aul basyirah, merasakan, mengimani apa yang terjadi pada diri jenengan, semua itu Allah yang melaku. Sing gerakno sampean kali kula sebagai makhluk semua alam, mulai jagat etan sampai jagat kulon, walillahil masyriq wal maghrib, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau bertempat, dimanapun kau melakukan, semua itu di depanmu ada wajah Allah. Engko sik durung nontok wajahe, saiki ngimani dhisik. Nyun sewu, kok ora ning Allah ning awak sampean, njaba sampean. Gak mungkin bisa sampai di sini. Gak mungkin kita akan bisa bertemu, gak mungkin. Rasa iman di dalam hati yang seperti ini jatuh di wilayah inilah
banyak manusia yang lalai. Kalau bicara kita dengan lesan la haula wala quwata illa billah, semua bisa. Tapi untuk praktek sesungguhnya ayat itu jarang yang mau. Kecuali ini, mereka sudah mengauratkan, mewiridkan zikir sirul asrar, yang zikir itu tidak ada putusnya. Buka di dalam surat Al-Insan ayat 25-26 bagaimana Rasulullah ketika saat berzikir tersebut. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai sore sampai pagi lagi beliau ruhaniyahnya selalu berzikir mengingat dateng Gusti. Ingat iku dari bahasa segi lugat eling, secara istilah ingat, menyadari, sadar dan menyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu datangnya dari Allah. Caranya ya nopo? Ketika sampai melantungkan dzikir sir atau dzikir jahri, sertakan sirul asrar di pintu pertama. Jenengan contoh niki. Ketika dzikir la ilaha illallah nafi isbat, jenengan iki bisa membaca itu kalau tidak ada Allah dalam diri jenengan. Bisakah lesan ini berzikir? Enggak bisa. Artinya ketika kita berzikir jahri, sertakanlah sirul asrarnya, hanya karena Allah lah semua ini terjadi. Lagi naik dzikir siri, begitu di dalam hati sampai keluar masuk hu Allah, sampai sertakan sirul asrar. Apa? Iman, rasa yang mengeluarkan napas keluar masuk itu ya Allah sing ndi. Nanti sampean dibimbing dhewe. Sing penting sampean iku sudah jatuh di su'aul basyirah. Merasakan, mengimani hati ini hanya Allah yang berkehendak, hanya Allah yang memperjalankan, hanya Allah yang menggerakkan apapun. Kalau ini sudah dianggap cukup oleh Allah, maka warid diturunkan di dalam hatimu untuk mengusir penjajahnya ruh, yaitu nafsu. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratum bis. Nafsu iku ngejak lali nang Allah. Warid mengusir nafsu di dalam dirimu yang ngajak melalaikan Allah. Dengan sendirinya warid itu nanti akan bekerja sesuai dengan apa perintah Allah. Setelah nafsu itu hengkang dari jagatnya ruhaniyah sampean, maka disitulah ainul basyirah, cahaya makrifat dijatuhkan di dalam hatimu. Akhir dong di dalam laisa kamislihi syai'un. Sampeyan gak kena bayang Gusti Allah gede dawuh ora jenggote ngono piye? Ora kena ngono kuwi. Paling tidak ati sampean iman subhanalladzi zat hidup dalam dirimu itu yang memperjalankannya. Udah, nanti Allah sendiri yang meletakkan panjenengan itu di makom musyahadah. Kalau sudah jatuh di ainul basyirah, maka inilah Bapak Ibu makrifat. Makrifat terbagi 3. Golongannya musyahadatul fana, wa kamil, wa baqo. Ada 3 di sini. Mahfud dengan maksum pun itu ainul basyirah. Lah sing mesti nek pun dumugi ainul basyirah, melihat, bertemu, otomatis hakul basyirah menyatakan. Laksana gini Pak, nyun sewu nggih, mohon maaf. Niki korean ya. Tak logikane ngene. Korean ini lamuno tak tutup. Jenengan gak ketinggal loh. Boten. Sami. Sampeyan tak kandhani. Pak Bu, sing ketutup iku korean.
Ini ada golongan dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat minadolalah. Wis tak tutupku peluk. Ya. Satu golongan yang mau menerima hidayah, satu tidak mau. Ketika saat jenengan diperintahkan ning thariqah, ada yang mendapatkan hidayah, ada yang tidak mau. Karena sibuk dengan urusan-urusan dunia, nggak mau berzikir. Kalau sudah di thariqah, mudah, Anda pasti akan menerima zikir berikutnya sebagai kunci, karena ini yang menjadi tujuan sampean yang sampean cari selama ini. Laksana Su'aul Basyirah itu jenengan sudah saya kasih tahu Pak, Bu, lewat surat Al-Hadid ayat 3, Allah itu gak ada Bu, Pak. Ning jero sampean yang jobo sampean mulai kepanasan, jongor ayo. Ya apa iki diterus nih mboten? Apa tak simpel mawon? Disimpel mawon ah. Wis simpel mawon, mesake nggih ngapunten. Iya nek sing nggon adem kene penak. Lah sing kados koyo ngoten niku ngeten-ngeten. Ngapunten Pak nggih, ingkang kuwadah meni wis gak ketemu ae kok ngene. Pun. Allah wujudnya sudah sampean kasih tahu bahwasanya Allah itu di dalam dan di luar. Sifatnya Allah kita sudah dididik sifat sifat 20 itu yang terbagi menjadi 4, ya dah. Sifat wujud ada di sifat nafsiyah Allah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah. Oke, seret tak kandani. Bu, Pak, Gusti Allah itu ono awak sampean yo ning jaba sampean. Dengan itulah semua dunia ini bisa bergerak. Wis. Oke. Sampean ada di la ilaha illa anta, sudah merasa bahwasanya itu dekat. Kata Rasulullah tentang ihsan, anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika kau menyembah menghadap, seakan-akan itu kau bisa melihat Allah. Anta seakan-akan. Anta yo ada ana bulian, masih ada jarak. Belum dikatakan makrifat. Ketika saat di Su'aul Basyirah sudah iman. Kalau di dalam goblok itu ada korean, sudah iman, percaya, tapi belum tahu nyatanya wujudnya korean. Akhirnya seiring berjalannya jenengan dzikir Su'aul Basyirah, Allah akan menarik jenengan di pintu kedua, yaitu Ainul Basyirah, bertemu Allah atau melihat Allah ning sarate. Iki kudu ngalih dhisik. Nyata mboten? Niki napa? Kira-kira kula ngomong, Bu, bukan korek ini onde-onde. Percaya? Mboten, karena sampean sudah hakul basyirah. Sudah iman sampean, sudah ihsan, sudah makrifat Allah. Maka ketika saat sampean ditipu nafsu, nyun sewu, sepedaan motor, ada mobil nabrak, sampean ditipu nafsu, sing nobro iku makhluk, gak percaya. Jelas sing nobro Allah. Saged muring-muring ngeten iki? Mboten saged. Karena sampean sudah makrifat, tidak melihat makhluknya yang berperan, tapi melihat Allah sesungguhnya yang menjadikan makhluk itu bisa bergerak, bisa menabrak. Akhirnya napa? Mboten totalan, Pak. Mesti ngene. Jenengan mboten napa-napa. Mboten. Padahal sampean parah. Jenengan mboten napa-napa pun. Karena melihat Allah lewat ujian musibah. Jare wong iku, Pak, njok genti pinton. Pun mboten kersane. Wong sing nobrok kula niku Allah. Kira-kira gak gegeran ngeten iki. Geger. Itu di dalam hati. Orang ini mesti heran. Lah iya, wong ketobrok sikile dingklang. Pak tak tambakno gak gelem. Wong gendeng bae.
ngoten nggih. Padahal sing gendeng ya kuwi. Nyapa Gusti Allah nyoto hakul mubin kok ya ora ya wis titik jawabane wonten mriku. Ya gak krasa dulur nek ngaji ngene 4 jam. Moro-moro remek ngono ae. Nggih. Nggih, kula niku paling ngaji paling sedikit iku 1 jam. Paling sedikit. Kecuali nek ngantenan kula taker 10 menit ngoten tok. Sakno kemantene selok kelon. Kemanten anyar iki lho selok kelon wis tak mirim mawon. Pun. Kalau sudah hakul basiro maka dijawablah di dalam surat Toha ayat 14. Buka. Innani anallah la ilaha illa ana. Surat At-Toha, surat Toha ada. Surat Al-Anbiya 25 ada. Anbiya 25 memberikan penegasan bahwasanya Rasulullah tidak akan dijadikan Allah sebagai utusan yang terakhir manakala dia tidak mau menyampaikan maksud dan mendidik maksud tauhid la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Hei Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelum kau termasuk dirimu kecuali harus mengemban amanah menyampaikan maksud la ilaha illa ana. Itu loh makrifat. Jadi yang muncul innani anallah dalam dirimu itu bukan dirimu karena dirimu sudah tiada. Kopiai sudah nggak ada. Inilah yang menutup dirimu duniawiyah makhluk-makhluk itu sehingga dirimu ainul basiroh mata hati itu tidak bisa memandang Allah, memandang kubluk sami. Terhijabi ati kula ambek wong sinubro makhluk. Akhirnya gak iso melihat Allah. Itu. Caranya bagaimana untuk menghilangkan hijab tutup di dalam hati sampean gempuren ruhaniyahmu dengan dzikir sirul asrar didorong dengan dzikir sir atau dzikir jahri. Paham? Wis, mboten kata-kata. Ini kurang lega ya. Ya mengke disambung maneh. Mesake sing panas sih lho. Aku juga bisa merasakan kau panas sih. Ngapunten nggih. Estu. Pun adakah dalilnya? Hujjah tentang masalah pertemuan terhadap Allah. Dibuka di dalam surah Al-Kahfi ayat 110. Pena Al-Kahfi 110. Dua syarat jenengan ini untuk bisa bertemu Allah wallahi billahi bisa. Walaupun jenengan di antara kita keturunannya begal. Ahli maksiat, ahli pendosa. Saged ojo pesimis. Barang siapa wa man kana yarju liqa rabbi, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, hei wong Islam Allah, maka pertama fal ya'mal amalan solihan. Ini penting Bu, catat Bu. Amalan solihan. Fal ya'mal amalan solihan. Jatuhnya amalan solihan di mana? Ruhaniyah. Ruhaniyah yang dikatakan amalan solihan melakukan perbuatan yang bagus ketika ruhaniyah iki berzikir. Nek amalan solihan yang jasmaniyah jenengan iki jasmaniyah salat zakat poso haji laku-laku kang becik itu amalan solihah jasmani sudah ditata di dalam hukum syariah thariqah, di dalam rohaniyah ditata Rasulullah di dalam hukum hakikat. Ada mana? Surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jikalau kau ingin
bertemu Allah. Jikalau kau ingin cintamu diterima oleh Allah, ikuti Muhammad. Akhirnya Rasulullah dawuh, fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti yang bagaimana? Jenengan harus sempurnakan Islam kita, syariat, thariqat, hakikat dan makrifat. Inilah Rasulullah. Kalau mau mengikuti Rasulullah teladannya seperti ini, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Walaupun jenengan pendosa, nyun sewu bandawi no sobone lokalisasi, luput lokalisasi, lepas lokalisasi, nyun sewu ngutili barangi tonggo. Wih nyawa long wis. Pendosa toh molimo. Hai. Nek gak ngono adang gak mateng-mateng. Dadu niki lho, Pak. Dibuka ditutup, dibuka ditutup. Iku wong adang gak mateng. Bagaimana dosa-dosa saya ketika saat sebelumnya itu wa yaghfir lakum dzunubakum, disepuro Pak Bu. Jangankan dosa itu, dosanya rohaniyah, hati menyekutukan Allah dengan sesuatu, itu pun diampu. Alhamdulillah. Nek mau jenengan ngikuti Kanjeng, sing akeh iku ngikuti syariate tok Thariqah hakikate enggak mau. Gitu? Kebanyakan umat manusia, khususnya umat Islam seperti itu. Laku jasmani tok sing ditiru, tapi laku rohani, ingat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Anda tidak akan bisa melakukan sholat seperti apa yang dilakukan Rasulullah, yaitu khasyi'in, khusyuk, manakala Anda belum memegang sirul asrar.